Ini tantangan modern kita sekarang itu ada di situ. Jadi kita melewati masa di mana demokrasi itu dengan fasilitas teknologi yang amat sederhana. Bahkan sampai electoral college dipakai gitu. Kemudian kita sampai kepada direct election, oke? Lalu sekarang itu menjadi direct conversation pada semua urusan. Jadi kita sekarang mengalami transisi itu dan sedang menemukan caranya nih. Kalau boleh istilahkan ini, barangkali ya istilahnya ini sekarang ini ada golden triangle of the 21st century. Segitiga golden, apa itu? Satu sudut anak muda, sudut satunya adalah digital technology, sudut satunya adalah demokrasi. Bikin segitiga nih. Demokrasi, anak muda, dan digital technology. Ini mengubah begitu banyak. Fenomena sekitar 15 tahun yang lalu, Arab Spring, itu teknologi. Kehadiran teknologi menggeser, dan teknologi apa? Menghilangkan rasa takut. Rezim otoriter itu pilarnya rasa takut. Di Indonesia, di Filipina, di Iran, di Rusia, dimanapun rasa takut. Begitu rasa takut hilang, rezim otoriter tumbang. Dan yang menghilangkan rasa takut apa? Teknologi. Anak muda dengan teknologi. Nah sekarang kita dalam demokrasi. Demokrasi pilarnya apa sih? Trust. Pilarnya demokrasi itu trust. Kalau pilarnya otoriter itu fear. Nah ketika pilarnya trust, pertanyaannya nih, tiga tadi itu bisa menjaga. Bisa tidak membangun trust? Kalau dia sudah terbukti efektif untuk menumbangkan rasa takut. Pertanyaannya, dalam demokrasi bisakah segitiga ini menghadirkan trust? Selalu ada pertanyaan, apakah kultur Timur itu fit and proper atau tune in dengan very ideas of democracy? Itu soalnya. Kata demo sendiri itu bukan padanan kata rakyat gitu. Masyarakat kita kan. Rakyat itu dianggap sebagai wong cilik. Debat tentang universalitas versus partikularitas itu ya. Yes, itu. Misalnya ada istilah citizen, jurnalis citizen. Kata warga negara itu di kita itu datang belakangan tanpa ada proses sosial di belakang itu. Warga negara citizen itu artinya mereka yang memberontak di dalam tradisi Prancis kan, karena itu hasil dari resistance, rebellion, and death adalah citizen itu. Tetapi kan nggak mungkin kita ulang bahwa supaya ada konsep yang historis tentang warga negara mesti ada dulu seseorang yang dipancung kepalanya di Monas. Udah nggak bisa itu kan. Tapi oke, kita terima itu karena kemampuan akademis kita untuk membaca bahwa demokrasi banyak bolongnya, tetapi itu ide terbaik yang bisa memungkinkan tadi jembatan antara negara dan rakyat diolah di dalam komposisi argumentasi itu. Bukan lagi komposisi di jalanan tuh. Kita hilangkan perjuangan kelas, kita masuk di dalam perjuangan parlemen, perjuangan argumen tuh. Nah, ide ini ada di kita. Lalu kita boleh lihat apa sebetulnya yang lack sehingga ide ini tidak bisa kita rawat sebersih apa yang pernah terjadi di Perancis. Udah jauh tuh. Kita pergi ke Amerika, kita belajar, demokrasi itu setelah terjadi berbagai macam perubahan konstitusi, akhirnya dia menjadi budaya kan. Lalu demokrasi disebutin oleh Tocqueville, the habits of the heart kan. Dia udah jadi budaya tuh. Jadi bagian-bagian yang tadinya nggak terjadi di Amerika dibandingkan dengan di Prancis, akhirnya dia melekat sebagai budaya karena ada culture untuk mendidik orang itu. Belakangan nanti Donald Trump kemudian acak-acak, tapi dari awal ada di situ tuh. Yang kedua, waktu kita sebut demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, di dalamnya ada semacam beban yang pernah diucapkan oleh Plato, Aristoteles di awal-awal itu, bahwa demokrasi itu hanya bisa diolah di dalam wilayah pikiran. Mulai dulu ada orang yang berpikir, maka dimungkinkan demokrasi itu. Karena itu seorang psikiater Junto, filsuf yang ngajar di Heidelberg, Karl Jasper. Dia bilang begini, demokrasi itu adalah the government of reason through the government by the people. Demokrasi pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Ya nggak mau ledek bahwa orang
ijazah palsu nggak boleh jadi pemimpin, bisa bukan itu maksud dia tuh. Tetapi demokrasi kan mengolah kecakapan berargumentasi itu. Nah, kalau kita lihat ada nggak bibit itu di Indonesia? Ada tuh di belakang ini nih, gambar di belakang itu tuh. Jadi founding parents kita dari awal mengerti bahwa demokrasi itu mesti diucapkan dari dalam hati. Yang kedua, demokrasi itu harus menghasilkan pertengkaran pikiran. Itu dasarnya kan. Nah, kita masih terima itu di awal-awal tuh. Tapi belakangan ini kita nggak lihat apa-apa di situ kan. Kita nggak lihat ada konsep perdebatan yang tajam dalam talk show di DPR, di kabinet tuh, di dalam talk show, di dalam public expose tuh. Kan dangkal sekali kan. Ada bayangkan misalnya tuh. Coba kita ulas sebentar nih gambar di belakang. Ini gambar yang diinspirasikan oleh semacam komposisi awal negeri ini. Di situ ada Muhammad Hatta yang paham tentang tradisi sosialisme Eropa. Ada Bung Karno yang menginginkan ada kemerdekaan mutlak pada waktu itu, nggak boleh ada negosiasi dengan imperialisme. Ada Sultan Syahrir yang berupaya untuk melihat peluang masa depan dunia itu setelah Perang Dunia Kedua, apa yang mau dibikin. Jadi pasti kalau kita bayangin ini gambar yang dia realis peristiwanya, tetapi digambarkan secara surrealisme itu. Karena di situ soal ada masa depan, ada awan, ada kaldera segala macam. Lalu ada dua rakyat di situ tuh. Coba kita bayangkan misalnya tuh, ngapain tuh dua rakyat itu di depan 3 tokoh utama di situ dan nggak memberi hormat, dia belakangin aja kan? Jadi feodalisme nggak ada di situ. Di kita feodalisme itu dipupuk sehingga dia menenggelamkan demokrasi. Coba kita bayangkan itu pasti Marhain yang sebelah kiri ini kan, yang pakai sebentuk merah itu kan. Dia lagi nunggu siapa tuh? Mungkin dia tahu bahwa ini cuma 3 orang, bukannya tadi malam yang mereka percakapkan adalah soal negara. Yang satu mungkin lagi tunggu Tan Malaka datang, yang satu pakai peci lagi tunggu Nasir nongol tiba-tiba dari awan kan. Jadi kita bisa bayangkan ada percakapan akademis di situ. Kita sebut Nasir, Tan Malaka, Sultan Syahrir, Bung Karno, Hatta, itu di dalamnya adalah pikiran. Jadi kita mesti sebutkan di awal demokrasi kita dilekatkan karena bertemunya otak dengan otak. Yang sekarang dengkul dengan dengkul. Kelihatannya itu tuh Pak. Dan ini juga hilang idenya karena perubahan mindset. Mereka mungkin punya argumen bahwa otaknya didengkul. Yang menarik dari republik ini itu yang Rocky bilang tadi. Mereka di generasi itu meniadakan feodalisme. Kelas ini adalah orang-orang, tadi Rocky cerita, Raden Suwardi Suryaningrat, dia ubah menjadi Ki Hajar Dewantoro. Dia tidak mau menunjukkan aristokrasinya. Ini adalah orang-orang yang dapat kesempatan sekolah, belajar di saat 95% buta huruf. Dia berinteraksi dengan gagasan. Itu tadi yang kita obrolin dari awal nih, gagasan. Dan gagasan itulah, interaksi itulah yang kemudian memunculkan bahwa republik ini didirikan, tadi suka dibilang, untuk semua golongan. Kesetaraan itu ada. Dan ini yang membuat, kalau kita lihat nih, ada lebih dari 120 kesultanan, kasunanan, kerajaan se-republik ini diterima sebagai warisan kultural, tapi tidak sebagai entitas politik. Dan itu tidak diadopsi sebagai corak berpemerintahan. Kan kalau di negara tetangga kita itu menjadi negara-negara bagian. Dan jadi masih tetap tetap dijaga strata itu. Di kita tidak. Nah, cuman sayangnya proses ini itu tidak berkelanjutan ketika dipotong dengan era otoriter. Ada era di mana pada waktu itu era otoriter, lalu era gagasan itu, pertukaran gagasan itu hilang. Saya bayangkan ya, yang tadi Rocky bilang, ini mereka itu secara pribadi itu beda-beda pikiran semua, betul nggak? Rocky bilang tambahnya satu lagi, tambah Tan Malaka, tambah Nasir. Itu 5 di situ. 5 dengan gagasan yang beda. Dan 5 gagasan beda bisa duduk bersama. Kenapa? Ada satu hal yang menyamakan. Kecintaan pada Republik, kecintaan pada Indonesia. Yang kemudian membuat pikiran-pikiran mereka itu semua muaranya ke situ. Jadi relax. Dan konsekuensinya apa?
tidak ada satupun dari mereka yang berpikirnya imbalan materialistik. Sehingga tidak ada yang namanya kenapa saya setuju policy A karena teman saya kontraktor ini, policy B karena teman saya kontraktor ini. Itu nggak ada itu semua. Nah, inilah yang kita tidak mengglorifikasi kemarin ya. Pertanyaan yang harus kita munculkan sekarang ini, bagaimana mengembalikan supaya gagasan kembali menjadi yang di depan. Itu seperti kalau kita barangkali ya, ini kira-kira begini. Kalau kita berlayar tanpa menggunakan kemudi, semata-mata mengandalkan angin, maka kita akan berlayar tanpa arah. Ketika berdemokrasi tanpa menggunakan gagasan, maka kita seperti berjalan tanpa arah. Karena gagasan itu tidak ada. Perdebatan, kalau istilahnya tadi, pertarungan pikiran, itu harus dikembalikan. Nah, cuman kita sekarang kalau ada perbedaan, itu dicari akurnya. Perbedaan pandangan ya. Yang kedua, kalau ada perbedaan pandangan, itu langsung menjadi konflik, diasosiasikan konflik dengan perpecahan. Padahal kan tidak. Itulah debat. Kita kemarin mencoba, ini bukan tempatnya untuk saya bercerita panjang, tapi saya mencoba ketika kami coba kemarin dapat tugas jadi calon itu, kemana-mana debat, kemana-mana itu desak gitu. Kenapa? Dan boleh ngomong apa saja gitu. Karena idenya adalah bagaimana mengembalikan proses politik ini menjadi proses untuk uji gagasan. Apa yang saya mengamini, apa yang bilang Rocky tadi, pertanyaannya bagaimana mengembalikan dari kondisi sekarang supaya itu bisa ada lagi. Gini nih, ada kegelisahan, real kegelisahan itu, kegelisahan karena harapan tidak terlihat, tidak terbaca harapan itu kan. Kita punya politics of memory, kita punya politics of hope, tetapi hari ini, per hari ini ya, kita tidak temukan bahwa memori itu bisa diwujudkan dalam bentuk hope tadi kan. Kenapa begitu? Kita lihat bahkan Presiden Prabowo belum bisa mengucapkan apa sebetulnya mesin untuk menghasilkan harapan itu. Tentu saja demokrasi, tetapi yang kita sebut demokrasi kan kemarin tukar tambah pragmatis, bukan tukar tambah karena habits of the heart itu. Kim Plus itu hasil tukar tambah pragmatis, bahkan oportunis tuh. Kalau dia tukar tambah ideologi, maka di dalam dirinya itu ada semacam ikatan awal tuh. Oke, tapi itu udah terjadi. Lalu kita lihat wilayah tadi, wilayah state, sekarang wilayah society itu. Bukan saya jengkel, tapi kenapa UI aja itu terlambat menyadari bahwa Mulyono itu berbohong 10 tahun kan? Yang teman-teman saya bodoh-bodoh itu kan. Tapi kita mesti oke lah, nggak apa-apa lah, you terlambat itu. Tetapi keterlambatan itu bukan jadi alasan Anda untuk mengatakan Anda di depan dong, kan kami terlambat. Justru kalau Anda telat itu saya hukum di depan kelas. Mesti begitu kan cara berpikirnya. Tapi oke, kita ambil aja semacam politics of optimism itu, bahwa memang ada orang yang terlambat menyadari keadaan, ada orang yang terlalu cepat bahkan membayangkan perubahan. Itu konsekuensi dari keragaman manusia. Tetapi di dalam keragaman itu mesti ada poin yang kita ucapkan. Poin pertama adalah bring intellectual back into politics tuh. Dasarnya itu tuh. Kenapa? Ya tadi itu, negara ini didirikan oleh pikiran. Kan itu dasarnya. Jadi pastikan bahwa pikiran itu diedarkan di dalam pembuluh darah demokrasi gitu. Nah, kita lihat dari situ kemudian kita uji, berarti kondisi di DPR, di partai itu tanpa pikiran, memang tanpa pikiran. Jadi jangan ragu ucapkan itu supaya orang mengerti bahwa nggak ada pikiran di situ sebetulnya kan. Ya ada kalimat, iya, tapi kalimat itu bahkan grammarnya tuh berantakan itu kan. Jadi itu poin pertama tuh di wilayah state. Di wilayah masyarakat sipil tadi anak-anak muda tadi, apa istilahnya tuh, mereka yang punya harapan tuh, Gen Z segala macam itu kan vibes mereka itu dituntun oleh semacam kebencian pada politik. Ya, politik begini maka kita nggak mau lagi, ngapain bahas-bahas Bung Karno segala macam. Bagi dia apa pentingnya tuh? Toh dia bisa chat GPT aja kan buat tahu tuh segala itu kan. Tapi bahkan dalam chat GPT atau DeepSeek itu, kita mesti latih mereka
bertanya hal-hal yang kontroversial, fundamental kan. Nah, apa intinya pendidikan tadi? Pendidikan artinya produksi kuriositas. Itu dasarnya kan. Hanya kuriositas yang memungkinkan ChatGPT itu baca bahwa Indonesia sedang menuju pada ya dunia baru, ide baru tuh. Setiap kali kita tanya ke ChatGPT, kita tanya yang dangkal-dangkal, lalu ChatGPT bilang ini negeri ini nggak mungkin tumbuh secara demokratis karena tidak ada argumentasi di dalam pembicaraannya tuh. Beda dengan India tuh. Siapa namanya itu Amartya Sen nulis buku The Argumentative Indian. Bahwa Indian itu nilai publiknya itu karena mau berargumentasi terus kan. Itu dasar-dasar itu juga ada di kita, di dalam republik kita kan di awal. Jadi sekali lagi produce curiosity, bawa kembali kaum intelektual ini atau pikiran itu ke dalam politik. Nah, konsekuensinya apa? Nah, kita bikin parameternya tuh. Siapa yang ingin masuk di dalam kompetisi publik, dia mesti lolos pertama adalah filter ethicability. Tuh. Filter kedua intelektualitas itu. Baru filter elektabilitas. Itu filter elektabilitas, filter ketiga sebetulnya. Sebab kalau kita tidak filter yang dua ini, yang lolos di sini ada dengkul semua. Itu intinya. Jadi kembalikan politik ke dalam pikiran dan ya talk show semacam ini upaya untuk menyumbang kecil dengan keinginan membuka satu era baru bahwa politik itu memang dimaksudkan untuk bertengkar. Kata harmoni itu kata yang ada dalam keluarga, bukan ada di dalam politik tuh. Politik harusnya di dalamnya kita pastikan ada pertengkaran. Janganlah harmoni aja. Itu harmoni palsu sebetulnya kan. Kenapa dia jadi palsu? Karena kita belum eksplisitkan kepentingan kita kan. Jadi eksplisitkan itu baru oke. Baru tadi musyawarah dan mufakat setelah semua hal diargumentasikan baru dimusyawarahkan kan gitu kan. Nah, sekarang udahlah kita musyawarah aja. Argumen ya belakangan aja deh. Kapan argumen itu diselesaikan lewat amplop tuh. Nah, maka terjadilah anak-anak muda itu semua ingin jadi kandidat. Kanda di mana? Dinda mendekat. Ada satu kata kunci menurut saya yang harus dikembalikan adalah meritokrasi. Dan meritokrasinya apa? Meritokrasi berdasarkan ide, gagasan, rekam jejak. Yang itu menjadi saluran utama. Tadi kita bicara bagaimana cara kita menyaring pemimpin, calon pemimpin. Bahkan media-media terkemuka pun, surat kabar terkemuka pun ketika menyaring itu nomor satu adalah visibility, likability, electability yang munculnya dalam bentuk angka survei kan. Nah, tidak ada uji atas gagasan, tidak lihat juga uji atas rekam jejak. Nah, menurut kami, ya saya lihatnya, ini perlu kita kembalikan meritokrasi itu berdasarkan atas gagasan, berdasarkan atas rekam jejak. Karena itulah yang bisa membuat hope. Itu yang bisa membuat hope. Kita pakai ruangan ini aja nih. Kalau Sukidi ada di sini, maka Sukidi menjadi inspirasi. Duduknya ke sini karena apa? Karena proses meritokrasi. Dia dapat tempat di Tempo, di Kompas, menulis semua. Kenapa? Meritokrasi. Kalau bukan karena idenya bagus, ini nggak bisa tempat lah. Memang karena koneksi, nggak bisa. Nah, meritokrasi itu yang membuat bangsa ini menjadi maju. Politik kita menjadi berkualitas. Meritokrasi. Paling gampang nih, kita semua suka sepak bola. Ada satu negara yang selalu ikut final Piala Dunia. Namanya Brazil. Brazil itu setiap Piala Dunia selalu ikut. Kenapa? Dalam urusan sepak bola, Brazil itu pure meritokrasi. Anda boleh anak siapapun, asal pegang bola hebat, Anda bisa masuk sampai tim nasional. Okay? Sayangnya, Brazil urusan bisnis nggak meritokrasi. Urusan politik nggak meritokrasi. Urusan yang lain nggak meritokrasi. Nah, begitu meritokrasi, lihat di kita, panjat tebing, sampai puncak. Memang pertemanan di situ nggak bisa, itu meritokrasi itu yang bisa sampai ke situ. Okay? Jadi begitu kita pakai meritokrasi, itu jago-jago semua kok yang muncul. Nah, kita ketika meniadakan meritokrasi, maka yang muncul ya bukan proses yang menghadirkan yang terbaik. Nah, tapi pakai apa? Kan tujuannya menghadirkan hope. Saya melihat dengan ada meritokrasi dan diwujudkan dalam bentuk yang konkret. Ide kalau nggak ada orangnya, maka dia lepas sebagai bacaan.
ide kalau nggak ada orangnya. Orang itu mencerminkan gagasan dalam bentuk artikulasi lisan dan tulisan dan dalam bentuk perilaku. Ya, tadi sebutnya demokrasi sebagai ide, demokrasi sebagai perilaku, dan demokrasi sebagai keterampilan. Itu muncul dalam bentuk orang. Jadi saya lihat satu itu ya. Yang kedua, untuk publik umum, ini untuk politiknya, publik umum. Kita harus serius menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Critical thinking ini yang akan ikut menjaga kewarasan Republik. Dan kemampuan berpikir kritis itu pasti inquisitif. Inquisitif artinya selalu ada inquiry itu, ada apa ya? Kalau istilahnya selalu ingin tahu, selalu ada pertanyaan, selalu mempertanyakan, dan kemampuan berpikir kritis ini adalah tameng berhadapan dengan hoax, tameng berhadapan dengan berita bohong, dan tameng juga berhadapan dengan pikiran yang ekstremis nggak masuk akal. Semua pikiran-pikiran yang tidak bisa diterima akal sehat, bentengnya adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, di sisi rakyat untuk membawa demokrasi kita bergerak, maka yang kedua nih, kemampuan berpikir kritis. Nah, ini kita beruntung sama ada yang ketiga nih, kebebasan dalam berekspresi yang sekarang muncul juga lewat media sosial. Harus diakui, dengan alat ini yang dipegang semuanya, segala macam informasi masuk, termasuk kemampuan berpikir kritis yang kemudian menular dengan cepat. Jadi, kalau ada yang ketiga ini, kebebasan dalam berbagi informasi, kebebasan dalam berekspresi, maka kita bisa menjaga proses demokrasi kita ini menjadi berkualitas. Satu, meritokrasi untuk proses politiknya. Dua, critical thinking, kemampuan berpikir kritis untuk rakyatnya. Yang ketiga adalah kebebasan berekspresi untuk ekosistemnya. Dengan begitu, mudah-mudahan nih kita bisa dorong demokrasi kita menjadi lebih baik. Ada catatan kecil. Demokrasi itu memang selalu berisik. Demokrasi itu memang selalu ramai. Jadi kalau kita mencoba membentuk persepsi jangan sampai ramai, enggak. Demokrasi itu akan selalu ramai, tapi itu nature-nya demokrasi. Gitulah kira-kira. Oke. Rock, dari dulu kita percayakan, Rock, bahwa diskusi yang baik itu bukan menghasilkan banyak jawaban, tapi lewat usaha kita menjawab melahirkan banyak pertanyaan. Jadi sekalipun masih banyak pertanyaan ini bergelantungan, kita harus akhiri dulu. Sekaligus ini menandakan bahwa ini harus diulang. Ini nggak boleh sekali ini.